Webinar dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020 dan penghargaan terhadap guru dengan tema Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pejabat Eselon 4 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pengawas SMA, SMK, PKLK. Yang saya hormati Ketua MKKS SMA, SMK, PKLK Negeri dan Swasta. Yang saya hormati Kepala SMA, SMK, PKLK Negeri Swasta. Bapak dan Ibu Guru para peserta webinar yang saya banggakan. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan lagu Mars Jawa Timur. Yang keempat, doa. Yang kelima, acara inti webinar yang akan dipandu oleh moderator. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara berikutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Jawa Timur. Bapak dan Ibu para peserta diharap berdiri. Jaya, membangun masyarakat aman sejahtera, gotong royong, dasar semangatnya, adil makmur, berakhlak mulia tujuannya. Telayan menerima tugas di pundak kita, jalan menuju masyarakat sejahtera. Kobarkan semangat layani masyarakat, para samya purna karya nugraha hasilnya. Majulah Jawa Timur bumi Majapahit, musyawarah mufakat budayanya. Rakyatnya bekerja keras luar biasa, Pancasila pandangan hidupnya. Satukan langkah
Jawa Timur jaya, membangun masyarakat aman sejahtera. Gotong royong, dasar semangatnya, adil makmur, berakhlak mulia tujuannya. Pelayanan terima tugas di pundak kita, jalan menuju masyarakat sejahtera. Kobarkan semangat layani masyarakat, pada sang yang purna karya nugraha hasilnya. Majulah Jawa Timur bumi Majapahit, musyawarah mufakat budayanya. Rakyatnya bekerja keras luar biasa, Pancasila pandangan hidupnya. Jayalah Jawa Timurku. Jawa Timur, jaya luar biasa. Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Agar acara webinar ini nanti berjalan dengan lancar dan membawa manfaat serta keberkahan bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Muntholib dari SMK Negeri 1 Jombang. Kepada Bapak Abdul Muntholib dipersilahkan. Kepada Bapak Sulaiman dipersilahkan. Bapak Sulaiman. Doa akan dipimpin oleh Bapak Habib Bahiro. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, syukronillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, pada pagi hari ini kita semua berkumpul dalam rangka melaksanakan webinar dalam rangka Hari Guru. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah, mendapat manfaat bagi kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajibni li ijabihi nurur rahmah wa qudratan li sifatil barakah tu'simim kifayatuna himayatuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara pembukaan telah selesai. Sekarang tiba saatnya acara inti webinar dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020 dengan tema Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar yang akan dipandu oleh moderator Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Kepada Bapak Ulil Muammar Esos disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Elia. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bergabung dalam acara webinar menyambut Hari Guru Nasional tahun 2020, juga sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kita kepada Bapak Ibu guru kita yang telah mendidik siswa-siswi kita, apalagi kita tahu di era pandemi ini pasti sungguh luar biasa perjuangan beliau, Bapak Ibu guru kita, untuk tetap bisa melangsungkan pembelajaran. Mau tidak mau, guru dipaksa akrab dengan medsos, akrab dengan platform pembelajaran, akrab dengan piranti komunikasi. Inilah kondisi yang harus kita jalankan sekarang. Bapak Ibu guru semua peserta webinar, kita tahu dunia pendidikan Jombang sudah berprestasi dalam dunia pendidikan, apalagi kalau kita telah lebih jauh beberapa dekade ke belakang. Jombang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Ada yang pasti kita tahu Presiden keempat kita Gus Dur itu juga dari Jombang. Sekarang juga Bu Gubernur Bu Khofifah itu juga sempat mengenyam pendidikan di Jombang. Nah, dari histori-histori itu marilah kita bangkitkan kembali semangat untuk melahirkan putra-putra terbaik bangsa yang berasal dari Jombang tentunya. Nah, ini tentunya tidak mudah Bapak Ibu guru. Perlu adanya tip dan trik strategi yang harus kita jalankan agar Jombang lebih berprestasi. Bapak Ibu guru peserta webinar yang saya banggakan, sebelum jauh melangkah, ini saya mau bacakan bahwa pada pagi hari ini webinar kita ini akan diisi oleh banyak narasumber. Nanti akan kita sapa satu persatu narasumber kita. Dan ini sekedar Bapak Ibu tahu bahwa acara webinar ini diikuti oleh target kita 1.000 guru. Jadi sehingga nanti membawa khasana baru, ada solusi baru, ada inspirasi baru untuk memajukan dunia pendidikan di Jombang. Oke, langsung saya sapa saja satu persatu narasumber kita nanti yang akan memberikan inspirasi untuk semangat merdeka belajar di Jombang. Yang pertama yang terhormat Bapak Kacabdin kita, yang mohon maaf pada pagi ini
beliaunya memang harus ada tugas mendadak yang harus hadir di Genteng Kali di provinsi dalam rangka ada kegiatan pembukaan ruang tunggu literasi dari Pak Kadis. Ya semacam ini fenomena sistem kerja kita harus siap karena memang surat baru kemarin sore saya dapatkan jam 3 itu saya sampaikan Bapak ada surat yang tidak bisa diwakilkan. Nah, mau nggak mau Bapak harus mengikuti kegiatan dari Genteng Kali. Saya sapa yang terhormat Bapak Kaca Bendita Bapak Trisilo Budi Prasetyo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Ulil, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bapak, matur suwun. Semoga sehat selalu. Yang kedua nanti ada dari jajaran pejabat eselon kita di cabang dinas. Yang pertama ada Bapak Elvian Rosadi, Bapak Kasih Pendidikan Menengah Kejuruan. Selamat pagi Pak Elvian. Selamat pagi ya Ulil. Matur suwun sudah bergabung. Berikutnya ada Bu Kasih kita ya, Bu Kasih SMA PKLK Bu Asia. Selamat pagi Bu Asia. Ya, selamat pagi Pak Ulil. Selamat pagi kembali semuanya. ke Captin baru bertugas dari Malang beliaunya. Ya, langsung yang berikutnya Mas. Yang berikutnya ada dari Bapak Koordinator Pengawas kita, ada Bapak Sujito. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya selain dari Captin juga kita nanti ada wawasan atau inspirasi atau aspirasi dari Bapak Ibu yang dalam ini diwakili oleh Ketua MKKS. Langsung saya sapa dari Ketua MKKS SMA Negeri Bapak Singgih. Sampun bergabung. Bapak Singgih, selamat pagi Pak Singgih. Pak Singgih belum bergabung. Oh, belum itu nggih. Langsung aja kita sapa berikutnya dari MKKS SMK Negeri. Pak Pri, SMK Negeri 1, Kepala Sekolah SMK Negeri 1, Pak Pri. Sampun gabung Pak Pri nggih. Selamat pagi Pak Pri. Ini kayaknya belum itu ya. Saya lanjutkan dulu yang sudah hadir dulu Pak. Jadi Ketua MKKS SMK ini Pak Arif yang sudah senyum-senyum. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri, segenap jajarannya teman-teman SMA SMK PKLK Negeri 1. Sukses selalu. Matur suwun Pak Arif. Berikutnya dari MKKS SMA Negeri SMA Swasta Bapak Sulaiman. Selamat pagi Pak Sulaiman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ulil dan semua peserta webinar. Yang berikutnya selain dari MK ada dari MKKS PKLK swasta tadi Pak Rusik mewakilkan Bu Sekretaris MKKS Bu siapa saya lupa sebentar. Selamat pagi Bu Isti Ismawati sudah bergabung di join meeting kami di webinar ini. Bu Isti, selamat pagi kalau sudah bergabung. Oh, Bu Isti belum mendengar suara saya rupanya. Langsung saja saya lanjutkan. Narasumber kita selain dari jajaran cabang dinas, jajaran MKKS, nanti juga kita ada hadir dari perwakilan guru. Nah, ini kemarin yang kita plot atau kita mintai inspirasinya dalam menghadapi pandemi ini agar tetap bisa eksis dalam mengajar. Ada Ibu Siti Rahayu MPD guru SMAN Mojo Agung. Bu Siti Rahayu Bu Siti Rahayu mendengar suara saya Bu Siti? Bu Rahayu. Oke, mungkin masih trouble di jaringan. Oke, mungkin Bu Siti belum di unmute itu nggih.
Untuk narasumber silakan di-unmute saja. Jadi bisa untuk nanti bisa suaranya bisa terdengar. Berikutnya saya sapa ada dari ini perwakilan dari Waka atau Waka Kurikulum ya. Waka Kurikulum ini kan ya dapurnya dari sistem pembelajaran di setiap instansi pendidikan. Apalagi ada fenomena bahwa tahun depan itu sudah nggak pakai UNAS, sejak tahun kemarin nggak pakai UNAS. Cuma tahun depan ini ada sistem baru yaitu asesmen nasional atau AN. Kalau dulu UN sekarang AN. Ya, di dalam AN itu banyak macamnya, termasuk ada penilaian AKM dan sebagainya. Langsung saja saya sapa Bapak Abdul Aziz Husaini SPD, beliau Waka Kurikulum SMA Budi Utomo. Bapak Abdul Aziz. Selamat pagi Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Aziz nggih? Alhamdulillah. Nah, nggih. Berikutnya ini yang saya sapa perwakilan kepala sekolah ini. Beliau mungkin sudah tidak asing lagi, banyak membawa prestasi untuk lembaganya. Beliau adalah langsung saja Bapak Didik Sadianto MPD. Beliau adalah Kepala SMK Darul Ulum 2 Peterongan. Selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Pak Ulil. Assalamualaikum semuanya. Sugeng Injing sedaya. Matur suwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah tampak Pak Pri Ketua MKKS SMK Negeri Jombang. Pak Pri, selamat pagi Pak Pri. Pak Pri bisa mendengar suara saya? Belum di-unmute Pak Pri itu mic-nya. Nah, jadi suara Pak Pri nggak masuk ke kita, coba. Nah, nggih, sampun, monggo Pak Pri. Menyapa para peserta, Pak Pri. Selamat pagi semuanya, bisa didengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Punggo. Oh, ini pesertanya banyak dari belakang Pak Pri, ini para punggawanya SMK 1 ini. Bisa didengar Pak Ulil ya? Bisa Bapak, meskipun kurang jelas suaranya. Mungkin nanti bisa di teknisinya bisa komunikasi dengan teknisi kami biar waktu penyampaian nanti bisa lebih jelas suaranya. Terima kasih. Saya sapa sekali lagi sekarang Pak Singgih, Ketua MKKS SMA Negeri. Selamat pagi Pak Singgih. Selamat pagi Pak Singgih. Belum terkoneksi Pak Singgih, ada mungkin atau trouble teknis. Bapak Ibu semua, sambil kita juga menanti beberapa narasumber yang belum bergabung atau masih ada kendala teknis, langsung saja Bapak Ibu semua, karena juga hari ini hari Jumat, target kita memang partisipannya adalah sampai 1.000 partisipan dari semua guru yang ada di Jombang. Ini sudah terdeteksi di kita ada 490, sekitar 500 guru yang join. Alhamdulillah berhasil acara kita lancar semoga. Bapak Ibu guru peserta webinar yang saya banggakan, untuk mempersingkat waktu sebagai paparan pertama, tentunya akan kita dengarkan bersama, kita saksikan bersama penyampaian dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Bapak Trisula Budi Prasetyo, yang akan menyampaikan kiat strategi beliau untuk memacu Jombang untuk lebih berprestasi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Trisula Budi Prasetyo. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Ulil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah membanggakan bagi saya selaku Kepala Cabang pada pagi hari ini, walaupun agak serak-serak bahasa ya, saya harus datang ke Gedeng Kali karena tidak diwakilkan, maunya saya wakilkan ke Kasih, tapi dari Bapak Sekretaris tidak boleh, harus Kepala Cabang
sendiri yang hadir. Kemudian kami izin di sebelah kiri ruang Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, itu ada ruang Zoom. Ini dipinjami untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Hari Guru. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Guru, khususnya Bapak Ibu guru yang ada di Jombang. Perlu diketahui, ide ini berasal dari seluruh staf, seluruh kasih maupun saya sendiri selaku Kepala Cabang Dinas. Saya selaku Kepala Cabang ingin memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru. Kemudian kami rapatkan dengan Bapak Korwas, dan luar biasa terima kasih. Jadi Bapak Korwas ini tugasnya minggu ini sangat banyak, yaitu penilaian kepala sekolah. Tapi khusus untuk Jumat ini tidak ada yang menilai kepala sekolah. Jadi khusus menghargai Hari Guru ini, Bapak Kepala Sekolah, seluruh staf ikut melihat, ikut mendengar acara webinar ini. Ini yang menjadi kebanggaan bagi saya selaku Kepala Cabang, ada komitmen bersama. Dan tidak kalah pentingnya setelah saya komunikasi dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Ramli, ini satu-satunya cabang dinas yang melaksanakan perayaan Hari Guru. Lainnya dari 24 cabang dinas belum ada sama sekali. Ini luar biasa. Jadi saya sangat terima kasih dan dihadiri dari lebih dari 500. Bapak Ibu yang kami hormati, acara Hari Guru ini selain dilaksanakan hari ini juga akan dilaksanakan besok hari Sabtu. Ini juga merupakan ide dari Ketua MKKS swasta, Pak Sulaiman. Harapan kami dari SMK bisa melaksanakan. Jadi hari Sabtu itu membahas tentang persiapan sosialisasi tentang AKM. Ini tantangan yang ke depan bagi Bapak Ibu guru, bagaimana dengan Merdeka Belajar yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kalau kita ketahui bahwa RPP yang dilaksanakan dengan simpel, kemudian adanya zonasi PPDB, kemudian yang ketiga UNBK dilaksanakan langsung ke sekolah, dan yang terakhir adalah UN diganti dengan AKM. Harapan kami nanti tantangan bagi guru kepala sekolah bagaimana tahun 2021 AKM bisa berjalan. Jangan sampai pelaksanaan AKM anak-anak nilainya 0. Perlu disiapkan. Hari Sabtu itu dari Bapak Sulaiman, Ketua MKKS dengan Pak Singgih mengundang dari Dirjen Kemendikbud, yaitu melalui Zoom. Nah, ini mudah-mudahan nanti kami bisa koordinasi dengan Dirjen Kemendikbud itu nanti bisa dilaksanakan di SMK, baik SMK negeri maupun SMK swasta. Ini harapan saya, Bapak Ibu sekalian. Harapan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ke depan saya minta optimalisasi MGMP. MGMP ini perlu sekali, apalagi dengan tantangan AKM ini. Perlu bagaimana pembelajaran AKM ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tanpa MGMP ini saya kira sulit untuk dilaksanakan. Dengan MGMP itulah nanti terjadi komunikasi berkelompok, misalkan MGMP kabupaten, kemudian ada MGMP sekolah. Apabila MGMP sekolah itu tidak bisa diatasi, solusinya tidak ada, bisa naik menjadi MGMP kabupaten. Ini harapan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang
ingin memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru. Walaupun penghargaan ini berupa webinar. Tapi kalau membutuhkan misalkan sertifikat, kami siap. Jadi seluruh peserta yang hadir ini nanti kita beri sertifikat. Dan yang terakhir, saya ingin memberi pantun kepada Bapak Ibu Guru khususnya. Jadi sebelum memberi pantun, saya minta nanti seluruh Orwas, Ketua MKKS, ini bisa memberi ucapan selamat kepada Bapak Ibu Guru, dan ini merupakan penghargaan dari Ketua MKKS maupun Orwas yang disampaikan pada hari ini pula. Saya ingin khusus memberi pantun kepada Bapak Ibu Guru. Pak Budi makan buku. Bukunya buku Maluku. Terima kasih pada guruku karena selalu memberi ilmu. Ini pantun yang pertama. Ada lagi pantun yang kedua. Bu Somat beli tomat. Jalannya terburu-buru. Untukmu guru yang terhormat, semoga engkau sehat selalu. Harapan ini mudah-mudahan Bapak Ibu Guru dengan PTM ini tidak ada Bapak Ibu Guru yang kena virus corona. Itu yang kami sampaikan, dan alhamdulillah saya diizinkan untuk mengikuti sampai selesai. Jadi nanti saya agak wira-wiri ke rapat dengan Bapak Kepala Dinas sebentar, kuping saya dengan Bapak Kepala Dinas, kuping kanan saya ikut di sini. Saya kira itu Pak Ulil. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kacap, Bapak Trisilo Budi Prasetyo, dan selamat bertugas juga di Genteng Kali, Bapak. Bapak Ibu semua peserta webinar, pertanyaannya disimpan dulu, ya. Nanti setelah semua pemateri menyampaikan atau narasumber menyampaikan inspirasinya, silakan kita buka forum umum untuk memberikan inspirasi ataupun menyampaikan aspirasi. Silakan, nanti kita forum bebas beraspirasi untuk khusus webinar pada momen kali ini. Oke. Sebelum ke narasumber selanjutnya, saya lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Erlangga dalam ini sudah mensupport cabang dinas dengan fasilitas Zoom, karena kita memang Nyun Sewu tidak punya fasilitas Zoom yang bisa sampai 1000 partisipan, dan juga ada limit kata 1 jam selesai. Tapi ini Erlangga, terima kasih lagi pada Pak Sabta, Pak Pulung, terima kasih atas supportnya untuk Zoom meetingnya, nanti bisa sampai 1000 partisipan sampai 3 jam non-stop bisa terselenggara dengan baik. Oke. Selanjutnya untuk narasumber selanjutnya yang menginspirasi kita dan memberikan ucapan selamat di Hari Guru Nasional, langsung saja kepada beliau Bapak Elvian Rosadi selaku Kasih Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Pak Elvian, monggo Bapak. Terima kasih Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Trisilo Budi Prasetyo selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Ibu Dr. Andra Asia selaku Kasih SMA PKLK, Bapak Koordinator Pengawas, Bapak Pengawas, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu Ketua MKKS, SMA SMK PKLK Negeri Swasta Kabupaten Jombang, Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri Swasta, dan Bapak Ibu Guru peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya, sehingga di tengah
pandemi COVID ini kita masih diberi nikmat iman, sehat, dan kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti webinar ini dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020. Salat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, pertama-tama saya akan mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Semoga dengan peringatan Hari Guru Nasional ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang pada akhirnya terwujud sumber daya manusia yang unggul. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, tema Hari Guru Nasional tahun 2020 adalah bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Konsep Merdeka Belajar ala Mas Menteri Nadiem Makarim terdorong keinginannya untuk menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan, yang bahagia, tanpa dibebani oleh pencapaian skor atau nilai-nilai tertentu. Sedangkan suasana belajar yang bahagia, yang menyenangkan akan terwujud kalau peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dalam kondisi sehat. Dalam suatu situasi pandemi COVID ini Bapak Ibu, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Maka pelaksanaan praktik tatap muka terbatas yang sudah dilaksanakan di SMK maupun pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan di SMA harus tetap mengutamakan keselamatan dan keselamatan peserta didik dengan tetap melaksanakan protokol 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai saat ini kondisi pasien positif COVID di Kabupaten Jombang semakin hari semakin meningkat. Terhitung mulai tanggal 18 November kemarin, terkonfirmasi positif ada sekitar 1.341 dengan pasien yang sembuh 1.139, yang dirawat 81 dan yang meninggal 121. Persentase yang meninggal mencapai 9%. Ini lebih tinggi dari proses meninggal di rata-rata di Provinsi Jawa Timur. Sebaran pasien positif ini di 18 kecamatan. Dari 21 kecamatan hanya 3 yang zona putih, yaitu wilayah Kecamatan Tembelang, Kecamatan Wonosalam, dan Ngoro. Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Ibu, Ibu Munjidah Wahab selaku Bupati Kabupaten Jombang membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID 2019 Kabupaten Jombang yang dituangkan dalam keputusan Bupati nomor 188.4.45/348 tahun 2020 tanggal 29 September 2020. Susunan keanggotaan Satgas yang diketuai oleh Bapak Ibu Bupati dengan Wakil Ketua Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Wakil Bupati. Ada tim ahli sebanyak 6 orang dan bidang-bidang ada 6 bidang. Salah satu bidang yaitu bidang perubahan perilaku dan pencegahan, di mana sebagai koordinator adalah asisten 3 yaitu Pak Heri Utomo selaku asisten administrasi umum Sekdakap Jombang. Anggotanya salah satunya adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Bidang perubahan dan perilaku ini Bapak Ibu kemarin telah melakukan rapat koordinasi di Pemda yang dihadiri oleh seluruh anggota tim perubahan perilaku. Tugasnya adalah menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada dalam upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi di lingkungan masing-masing. Untuk wilayah Kabupaten Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Jombang, yaitu kita akan melakukan edukasi, sosialisasi, dan mitigasi dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan
di lingkungan cabang dinas wilayah Kabupaten Jombang yang meliputi ada 69 SMK negeri swasta, 46 SMA negeri swasta dan PKLK. Ini tugas kita Bapak Ibu, kita akan melakukan sosialisasi dan edukasi. Tugas satuan pendidikan nanti akan melakukan edukasi ya, terkait dengan protokol sebelum berangkat sekolah, sebelum masuk pintu gerbang, bagaimana saat kegiatan belajar mengajar, perjalanan pulang, dan sosialisasi terkait dengan 3M. Setelah dilakukan sosialisasi, nanti setiap satuan pendidikan akan melaporkan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang yang meliputi acaranya di mana terkait dokumen-dokumen juga, dokumen untuk laporannya, foto, undangan dan sebagainya. Nanti kita akan koordinasikan dengan tim dari cabang dinas. Bapak Ibu, ini adalah rencana aksi kita nanti yang akan kita laksanakan. Nanti kita share ke Bapak Ibu Kepala Sekolah dan baik SMA, SMK, PKLK negeri swasta dan tim cabang dinas nanti adalah terdiri dari seluruh eselon 4 staf cabang dinas dan Bapak Ibu pengawas binaan sekolah masing-masing. Yang akan dilaksanakan nanti adalah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyebaran COVID. Setelah itu akan evaluasi hasil sosialisasi dan edukasinya, dan selanjutnya akan dilaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi. Ini yang oleh satuan pendidikan akan dilaporkan ke cabang dinas, dan selanjutnya cabang dinas akan melaporkan ke tim perubahan perilaku Kabupaten Jombang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang diharapkan dari perubahan perilaku ini adalah adanya perubahan dalam iman, aman, dan imun. Iman artinya kita beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, semakin untuk ditingkatkan. Sedangkan aman, kita patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID. Dan imun artinya kita istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak panik dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena pematerinya cukup banyak. Mari kita bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran COVID melalui sosialisasi ini kepada warga di lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elvian. Titik berat dari yang disampaikan tadi adalah akan ada kegiatan sosialisasi edukasi perubahan perilaku di era pandemi ini. Yang kedua ada 3 komponen tadi, iman, aman, dan imun. Nah, terkait hal-hal pencegahan COVID-19 dan juga bagaimana sih untuk pembelajaran di sekolah terkait Satgas di Satuan Pendidikan. Pertanyaan dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah ataupun pengawas dicatat dulu, nanti setelah semuanya menyampaikan inspirasinya baru kita buka sesi tanya jawab. Selanjutnya dari Ibu Kasih Pendidikan Menengah Atas dan PKPLK, Ibu Asia. Monggo Ibu Asia. Ya, terima kasih Pak Ulil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya sampaikan yang terhormat Bapak Trisilo yang sedang menunaikan tugas di Genteng Kali. Semoga selalu sehat, asam urat tidak kambuh. Yang nomor 2, yang saya hormati rekan kami Pak Elvian, Mas Ulil. Yang saya hormati Pak Korwas, semoga sehat ya Pak Korwas. Yang ingin saya sapa juga untuk narasumber Ketua MKKS Negeri SMA untuk Pak Singge. Assalamualaikum Pak Singge. Demikian juga untuk Pak Sulaiman. Untuk MKKS SMK saya sapa juga
mungkin dari SMK negeri, SMK swasta, semoga selalu sehat semua. Dalam forum webinar ini kami ingin menyampaikan selamat Hari Guru. Semoga kita selalu sehat dalam masa pandemi yang tidak terasa hampir 8 bulan. Kita dituntut banyak untuk tetap sehat demi ingin saya sampaikan, kita dalam webinar ini kita sudah mendapat kado istimewa ya Pak. Kemarin untuk guru-guru kita sudah dilaksanakan tes rapid dari 2000 guru, kita hanya kecil sekali sebesar 29 yang reaktif, bukan swab ya Pak itu ya, itu hanya reaktif aja. Jadi kalau tubuh kita ada virus masuk, kita dirapid, pasti hasilnya reaktif. Kado istimewa yang kedua diberikan oleh Lembaga Darul Ulum II yang sudah memberi kontribusi besar sehingga Provinsi Jawa Timur dalam KSN berjaya menjadi juara umum. Itu yang sangat luar biasa. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita semakin dituntut untuk melek IT. Jadi secara tidak langsung kita sudah masuk dalam Merdeka Belajar seperti semangat yang disampaikan oleh Pak atau Mas Nadiem Makarim, bahwa esensi kemerdekaan berpikir yaitu bahwa kita harus merdeka belajar, menjadi guru penggerak. Banyak sebenarnya yang bisa menunjukkan bahwa situasi di Jombang ini secara tidak langsung kita sudah menuju ke sana. Jadi yang kita ketahui, KSN yang tahun 2019 itu Jombang hanya menjadi peringkat perunggu, itu pun 1 orang. Namun di tahun 2020 masa pandemi ini, Jombang bisa menyumbang 1 emas, 1 perunggu, dan 1 lagi honoris yang semuanya ada diberikan kontribusi oleh teman-teman. Jadi mereka kalau tidak sehat nggak akan bisa berprestasi. Itu aja yang kita berikan. Dari melihat KSN kita bisa beranjak ke FLS 2N. Dari tahun 2019 peserta dari FLS 2N di Jombang ini hanya sejumlah 125. Tapi di tahun 2020 pada masa pandemi, dalam waktu yang hanya singkat, kita nggak lebih dari 1 minggu persiapan, kita bisa menjaring peserta sebanyak 198. Jadi kita bisa tahu di situ, bisa menjadi tolok ukur kita bahwa anak didik kita sudah sangat mumpuni secara IT. Jadi mereka bisa, begitu ada lomba, langsung kita bisa tahu jumlah peningkatan peserta itu sangat luar biasa. Banyak dari kita
mungkin Bapak Ibu guru juga berharap ke depan dengan adanya semangat merdeka belajar dari Mas Nadiem ini, ke depan kita semakin menguasai lah IT, utamanya untuk Bapak Ibu guru. Karena yang kita tahu nanti dengan semangat merdeka belajar, UN atau ujian nasional akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum, yang mungkin titik beratnya adalah penalaran literasi dan numerik. Gitu. Terus kita tahu juga salah satu indikator dari merdeka belajar adalah USBN akan diserahkan ke sekolahan. Jadi ini merupakan salah satu semangat merdeka belajar yang luar biasa. Terus berikutnya adalah penyederhanaan RPP. Yang kita tahu dengan penyederhanaan RPP yang hanya 1 lembar sangat menghemat tenaga dan pikiran yang harus Bapak Ibu guru. Akhirnya nanti pikiran dan konsentrasi itu banyak diberikan kepada anak didik. Mungkin itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan pada momen ini. Tetap saya berharap kita semua sehat semua, Bapak Ibu guru, panjenengan sehat, keluarga sehat, anak didik sehat. Amin. Semakin meningkatkan prestasi anak-anak juga dengan kondisi yang entah kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Pak Ulil. Oke, terima kasih Bu As sudah menyampaikan tadi beberapa, ternyata di era pandemi ini juga banyak siswa kita yang berprestasi dengan raihan FLSN juga. Bapak Ibu semua sama seperti tadi, kalau ada nanti pertanyaan terkait bagaimana sih kita tetap bisa berprestasi di era pandemi, nah nanti sampaikan aspirasinya di sesi tanya jawab. Sampaikan saja semuanya, mungkin itu kendalanya apa sehingga sulit berprestasi, nah itu yang akan kita carikan solusi bersama di webinar kali ini. Oke. Untuk selanjutnya akan ada penyampaian inspirasi dari Pak Korwas dan juga pastinya ucapan selamat Hari Guru Nasional dari Bapak Korwas. Kepada beliau Bapak Sucito kami persilakan, monggo Bapak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DRS Trisilo Budi Prasetyo MM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bapak Elvian, Kasih SMK Cabang Dinas Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Asia, MSI selaku Kasih SMA PKLK. Yang saya hormati pula moderator Pak Ulil juga selaku Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, rekan-rekan pengawas SMA, SMK, PKLK Kabupaten Jombang, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua MKKS, baik SMA negeri swasta, SMK negeri swasta, PKLK se-Kabupaten Jombang. Kemudian yang terakhir yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh
peserta webinar yang dilaksanakan pada siang ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, oleh Allah kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, umur yang panjang, diberi sehat walafiat. Nah, ini semua adalah satu nikmat dari Allah. Oleh karena itu wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jadi ya beraneka macam ilmu karena siapa gitu ya. Kita jadi pandai menulis dan membaca karena siapa. Nah itu. Suaranya enak Bapak Raden. Ini saingan dengan Pak Kacap suaranya. Jadi sekali lagi selamat Hari Guru di tahun 2020. Mudah-mudahan guru kita semakin berkualitas dalam rangka menyongsong abad ke-21 ini. Bapak Ibu, terkait dengan webinar pada saat ini adalah dengan tema bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Ya, jadi tadi sudah banyak yang menyampaikan bahwa yang namanya merdeka belajar ini pertama memang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Mas Nadiem. Jadi prinsip daripada kebijakan merdeka belajar itu adalah bahwa otoritas pengembalian pengelolaan sekolah ini diserahkan kepada sekolah dan daerah masing-masing. Ini prinsipnya begitu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tujuan daripada merdeka belajar inilah adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia supaya memiliki manusia yang unggul dan berdaya saing bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini yang terkait dengan merdeka belajar. Wujudnya kalau di pendidikan kita adalah siswa-siswi itu harus berkarakter mulia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki penalaran tingkat tinggi khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Nah, ini mengapa ini menurut Pak Menteri harus merdeka belajar, karena memang berdasarkan pencapaian ketidakefektifan pencapaian tujuan daripada pendidikan ini terlihat dari hasil PISA kita, bahwa di negara kita PISA-nya itu adalah menempati urutan yang di peringkat agak bawah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak kita intinya nanti perlu ditingkatkan kualitas pembelajarannya. Oleh karena itu kami pengawas ini sudah berkomitmen, baik itu dari SMA, SMK maupun PKLK, dalam rangka kegiatan Monef supervisi berikutnya itu nanti lebih kita tingkatkan kepada Monef yang terkait dengan masalah akademiknya. Ya, karena yang namanya merdeka belajar khususnya terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran, ini kunci utamanya adalah Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru, kualitas pembelajaran, proses pembelajaran ini harus baik ya. Jadi bagaimana anak-anak kita nanti dalam rangka meningkatkan proses penalarannya itu. Oleh karena itu 4C ini juga harus masuk di sana. Mulai dari kolaborasi, komunikasi, kreativitas ya, critical thinking, ini semuanya masuk di dalam proses pembelajaran supaya anak-anak kita ini memang mampu bernalar. Oleh karena itu juga kami mengajak selain kepada seluruh pengawas juga kepada kepala sekolah. Mohon terkait dengan tugas kepala sekolah, yaitu yang memiliki tugas untuk mensupervisi Bapak Ibu guru, nanti kita titik beratkan kepada yang terkait dengan penalaran anak-anak kita.
Karena bagaimanapun tadi juga sudah disampaikan oleh Bu As bahwa ujian nasional di tahun 2020 ini sudah berakhir. Nanti tahun 2021 ini gantinya adalah AKM SK, Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Ini yang diharapkan dari pemerintah kita. Nah, AKM ini nanti adalah anak-anak harus punya bekal, yaitu bisa berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi. Ini ada di dalam 4C tadi. Lalu yang pendidikan karakter, karakternya ini harus unggul. Anak-anak kita ini harus bebas dari bullying dan lain-lain. Nah, oleh karena itu selain terkait dengan asesmen kompetensi ini, maka anak-anak kita nanti juga bisa berharap terakhirnya ujung-ujung daripada pembelajaran kita, pendidikan kita itu adalah well-being, yaitu kondisi mental dan emosi anak-anak kita itu relatif terjadi komitmen, ya. Jadi misalnya perasaan dan sikapnya itu selalu positif, ada hubungan positif dengan yang lain, lalu kepuasannya itu tinggi, kemudian pengembangan potensinya itu bisa secara optimal. Itulah sedikit yang bisa kita sampaikan ya terkait webinar pada saat ini. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama membangkitkan anak-anak kita lebih melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Karena nanti insya Allah di bulan Maret itu sudah dilaksanakan pelaksanaan AKM ya. Jadi asesmen itu sudah dimulai. Nah sekarang sudah di akhir bulan November ya. Jadi waktunya tinggal Desember, Januari, Februari, dan Maret. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Sujito sudah menyampaikan menitik-beratkan pada Merdeka Belajar itu bagaimana sih. Nah, indikatornya apa dan nanti outputnya apa dari proses Merdeka Belajar itu. Tentunya nanti ini juga banyak pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak Ibu Guru maupun Kepala Sekolah sedang bergabung di acara webinar ini. Tentunya sampaikan saja nanti terkait pengawas bagaimana ketika Bapak pengawas sedang monef ke lembaga atau bagaimana, sampaikan saja sehingga nanti ada solusi terbaik demi kemajuan pendidikan di Jombang. Untuk selanjutnya akan ada ucapan selamat dari Guru Nasional dan juga penyampaian inspirasi dan aspirasi dari Ketua MKKS. Saya sampaikan sama semua Bapak Ibu narasumber, nanti waktunya kurang lebih sekitar di 5 menit untuk penyampaian. Untuk yang pertama penyampaian ucapan dari Guru Nasional dan juga peran MKKS dalam memajukan pendidikan di Jombang. Waktu kami persilakan untuk Ketua MKKS SMA Negeri Bapak Singgih sudah bergabung. Bapak Singgih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kasih, dan rekan-rekan guru di Kabupaten Jombang. Saya selaku Ketua MKKS SMA Negeri Kabupaten Jombang menyampaikan selamat Hari Guru, bangkitkan semangat, wujudkan Merdeka Belajar. Waktu yang diberikan kepada kami 5 menit, langsung pada persoalan Bapak Ibu, guru, teman-teman yang kami hormati. Beberapa waktu yang lalu memang isu mencuat terkait dengan AKM, asesmen kompetensi minimum yang telah dihembuskan oleh Bapak Korwas tadi.
kami pada tanggal 6 sampai dengan 9 November 2020 bersama dengan Ketua MKKS SMA Swasta diundang ke Surabaya membahas terkait dengan penyiapan asesmen kompetensi minimum untuk SMA di Jawa Timur, khususnya di Jombang. Apa yang telah disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang pada awal membuka, disampaikan bahwa mulai pada hari Sabtu besok dan selama 3 bulan ke depan sampai dengan bulan April sampai dengan bulan Mei memang akan dilangsungkan proses penyiapan asesmen kompetensi minimum yang telah disampaikan kepada Ketua MKKS SMA Negeri Swasta dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bapak Ibu Guru yang telah dikirim akan melakukan tindak lanjut rencana tindak lanjut yang telah diprogramkan oleh Provinsi Jawa Timur yang insya Allah akan dimulai pada hari Sabtu besok. Nah, terkait dengan ini, isu yang benar-benar sangat diperlukan oleh Bapak Ibu Guru, Ketua MKKS sudah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang yang selanjutnya akan terjadi pengimbasan sosialisasi pada hari Sabtu besok yang akan diikuti oleh Kepala SMA Negeri Swasta se-Kabupaten Jombang dan Waka Kurikulum, baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Jombang, untuk mengikuti sebuah kegiatan penyiapan, kegiatan asesmen kompetensi minimal yang telah dihembuskan oleh Jawa Timur, sampai dengan proses pelaporan di tingkat provinsi pada bulan Desember atau bulan Mei. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan yang diprogramkan oleh Provinsi Jawa Timur bisa dicerna oleh seluruh kepala SMA negeri swasta di Jombang, khususnya Bapak Ibu Guru yang nanti tergabung di MGMP, karena beberapa rekan guru telah mengikuti kegiatan di Surabaya selama 4 hari untuk pengimbasan di MGMP masing-masing mata pelajaran. Diharapkan Bapak dan Ibu untuk waktu ke depan, Bapak Ibu Guru yang sudah aktif mengikuti MGMP mohon ditingkatkan, yang belum aktif senantiasa mengikuti agar seluruh materi yang telah disampaikan di provinsi bisa terserap di semua mata pelajaran, dan yang paling penting bagaimana Bapak Ibu melakukan action di sekolah masing-masing dengan harapan semoga anak didik kita senantiasa menjadi anak didik yang bagus, yang baik, dan berkarakter yang mulia. Demikian Pak Ulil, terima kasih. Terima kasih Pak Singgi sudah menyampaikan terkait agenda kerja MKKS dalam menyambut Merdeka Belajar. Untuk selanjutnya langsung saya tindak lanjuti masih di SMA ini. Ketua MKKS SMA Swasta, Bapak Sulaiman. Monggo Bapak mengucapkan Hari Guru dan juga inspirasinya untuk pendidikan Jombang lebih berprestasi. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, yang saya hormati Pak Elvian selaku Kasih SMA SMK, Bu Asia selaku Kasih SMA PKLK, Pak Ulil selaku Kasubag TU, Bapak Ibu pengawas SMA, SMK, dan PKLK, seluruh kepala SMA, SMK, PKLK negeri swasta se-Kabupaten Jombang, dan Bapak Ibu Guru SMA, SMK, PKLK negeri swasta se-Kabupaten Jombang yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beberapa nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita semua dapat memperingati Hari Guru. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua MKKS SMA Swasta mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru atas dedikasinya, komitmennya, dan segala ikhtiar yang telah dilakukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan ini pula, kami turut mengucapkan selamat memperingati Hari Guru Nasional. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sudah diluncurkan, bahwasanya tema pada peringatan Hari Guru kali ini adalah bangkitkan semangat wujudkan merdeka belajar. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh menjadikan pesimis dalam mewujudkan merdeka belajar. Namun, harus kita hadapi dengan optimis, sehingga COVID-19 ini bukan hanya merupakan suatu musibah, namun sekaligus anugerah yang mampu memaksa kita untuk berubah menjadi lebih baik. Misalnya berubah secara perilaku, pola hidup sehat, selalu cuci tangan, pakai masker, mengkonsumsi makanan yang meningkatkan imunitas tubuh, dan olahraga secara rutin, serta istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kita juga dituntut untuk berubah, selalu memanfaatkan dan mengupdate kemampuan kita tentang IT dalam pembelajaran. Pada awal masa pandemi, kita ketahui bahwasanya tanpa ada persiapan kita dipaksa melakukan pembelajaran daring. Sehingga untuk kita guru-guru yang generasi kolonial, pada saat itu kita tertatih-tatih mengikuti mengadakan daring, hanya kebanyakan mengandalkan WA. Itu pada kondisi darurat. Namun kemudian mau nggak mau kita harus mengembangkan sehingga kita merambah kepada berbagai aplikasi e-learning, diantaranya Google Classroom, Google Meet, Zoom, Moodle, dan seterusnya. Untuk itu, mari kita terus bangkitkan semangat kita untuk selalu melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran, mengambil tindakan tanpa disuruh untuk melakukan yang terbaik untuk peserta didik kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Namun di sisi lain, salah satu masalah yang dianggap menghambat ruang inovasi guru adalah masih banyaknya regulasi dan kebijakan yang tidak memberikan ruang inovasi bagi guru, di samping masalah keterbatasan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Ketua MKKS SMA Swasta Kabupaten Jombang selalu siap memfasilitasi dalam rangka yang pertama, selalu membantu mencari solusi atas masalah tersebut. Yang kedua, dan siap memfasilitasi dalam meningkatkan kompetensi baik KS, guru maupun tenaga kependidikan dalam bentuk kegiatan IHTKS, Wakagur, baik manajemen sekolah, kurikulum, ya, baru ini kita lakukan juga supervisi online, IHT supervisi online bagi kepala sekolah dan guru, menghadirkan secara virtual narasumber Kepala Sekolah SMA Dolopo Madiun, yaitu Bapak Anim Hadi Susanto. Ya. Terus kita juga memberikan, ya, biasanya memberikan TOT kepada guru pembina USN. Ya. Jadi kita kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sains ITS, dosen-dosennya, untuk membina guru-guru SMA swasta di Kabupaten Jombang, memberikan TOT yang nantinya akan dipakai untuk mempersiapkan siswa-siswinya atau untuk membina siswa-siswinya mempersiapkan USN. Itu juga kita juga sudah MKKS SMA swasta bekerja sama dengan UM dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu guru mengadakan diklat kaleb, perpustakaan, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali dalam rangka meningkatkan kompetensi baik KS, guru, maupun tenaga kependidikan.
Selain itu, kita juga memfasilitasi terciptanya regulasi di tingkat kabupaten dan selalu mengawal bakat dan potensi siswa, baik bidang akademik maupun non-akademik, melalui seleksi KSN di tingkat kabupaten, FLS 2N di tingkat kabupaten, dan O2SN secara objektif dan transparan, sehingga sekolah termotivasi untuk benar-benar mempersiapkan dengan melakukan pembinaan rutin pada peserta didiknya. Saya masih teringat pada awal tahun, di tahun sekitar 2012-2013, dulu regulasi ini belum terbentuk di SMA itu. Sehingga pada saat tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan mau mengirimkan wakilnya untuk berlaga di tingkat provinsi, cabang seni, maka tinggal comot di beberapa sekolah melalui MGMP. Begitu juga O2SN. Nah, hal semacam ini harus segera kita reformasi, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Anak-anak ini punya kesempatan baik negeri maupun swasta yang punya potensi dan bakat bisa diasah, bisa ditingkatkan sehingga prestasinya bisa optimal. Selain itu, KKS juga memfasilitasi program yang menjadi kebijakan Kemendikbud dan ditindaklanjuti menjadi kebijakan dinas provinsi yang sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Bapak Kacapdin maupun disinggung oleh rekan kami, yaitu Ketua MKKS SMA Negeri, yang mana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mempersiapkan program AKM itu memiliki kebijakan memperbaiki kualitas pembelajaran dan penilaian. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak menghendaki sekolah ataupun siswa dalam menghadapi AKM itu dipersiapkan dengan drilling, latihan soal-soal. Itu yang ingin dihindari oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sehingga melakukan kebijakan penyiapan AKM dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan penilaian yang akan kita sosialisasikan pada hari Sabtu besok, dan seminggu kemudian akan ditindaklanjuti dalam bentuk IHT, yang mana nanti semua SMA negeri dan swasta gurunya akan diakomodir masing-masing diambil 3 wakil dari rumpun IPS, IPA, dan umum, serta mengakomodir wakagur, agar kebijakan tersebut sampai pada Bapak Ibu guru, ya, di mana perbaikan kualitas pembelajaran dan penilaian. Pak Sulaiman, Bapak Ibu guru, bisa dipersingkat Bapak, waktunya sudah melebihi. Oh ya, baik. Ya, selanjutnya kita juga akan melakukan optimalisasi MGMP sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Semuanya itu kita tuangkan dalam program kerja selama 1 tahun, kecuali program AKM ini yang sifatnya insidental, yang baru kita mengikuti kebijakan dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai Ketua MKKS dalam momen Hari Guru ini untuk membangkitkan semangat dan mewujudkan Merdeka Belajar. Demikian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun Bapak Sulaiman. Tadi saya mencatat ada hal menarik bahwa di ruang inovasi guru itu ada hambatannya. Ada 3 poin yang saya catat. Ada hambatannya apa? 1, ada kebijakan, ada berupa regulasi, dan yang terakhir adalah anggaran. Nah, di forum ini adalah momen yang tepat kita untuk mengupas, cari solusi agar hambatan-hambatan tadi bisa kita eliminir, sehingga ruang inovasi bagi guru bisa terus bergerak, bisa memberikan prestasi, mendidik anak-anak lebih berprestasi, sehingga pendidikan Jombang lebih berprestasi. Nanti kita banyak kupas, saya harapkan nanti banyak pertanyaan terkait ini, hambatan-hambatan apa yang bisa menghambat ruang inovasi bagi guru untuk mendidik siswanya lebih
berprestasi. Oke. Untuk selanjutnya ucapan selamat dari guru dan juga penyampaian peran MKKS, peran kepala sekolah dan juga inspirasi yang bisa membangkitkan semangat untuk merdeka belajar, menjadikan Jombang lebih berprestasi. Akan disampaikan oleh Pak Ketua MKKS SMK Negeri kepada Pak Pri SMK Negeri 1, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Pri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Suaranya kurang begitu jelas, Pak Pri saya. Coba. Saya ulang. Okay. Saya ulang, mohon maaf. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan selamat Hari Guru. Semoga ke depan kita semuanya bisa melaksanakan pengabdian yang lebih baik dan semakin sejahtera dan selalu dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, bahwa sudah kita ketahui bersama tujuan pendidikan SMK adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang diharapkan lulusannya bisa terserap di dunia kerja dan bisa mandiri. Jadi tolak ukur prestasi dari SMK adalah seberapa banyak lulusannya bisa bekerja di dunia usaha dan dunia. Perlu saya sampaikan bahwa dinamika pengembangan pendidikan kejuruan sebenarnya untuk Merdeka Belajar ini sudah dimulai sejak tahun 1996, di mana pada saat itu sudah dikenalkan dengan pendidikan sistem ganda. Jadi dalam pendidikan sistem ganda ini kurikulum dan pembelajarannya bersifat lentur dan fleksibel, di mana kita bisa bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, dan pembelajarannya bisa dilaksanakan sebagian di dunia usaha dunia industri dan sebagian ada di sekolah. Namun demikian karena terjadi berbagai macam regulasi dan kebijakan yang terkait dengan situasi pemerintahan di negara kita, maka kegiatan pendidikan sistem ganda ini mulai terjadi perubahan-perubahan sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Kalau pada tahun 1996 di mana P4TK itu sebagai leading sektor untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar, maka setelah terjadi reformasi, P4TK ini menjadi menurun untuk partisipasi dan juga fungsinya, sehingga di dalam kegiatan Merdeka Belajar ini kemudian dibatasi pada sekolah yang berintisan internasional atau RSPI. Jadi sekolah yang dirintis untuk standar internasional. Namun demikian ini pun menjadi permasalahan sehingga pada tahun 2013 RSPI ini kemudian dianulir oleh MA, sehingga sekarang bermunculanlah sekolah unggulan, dan alhamdulillah ada regulasi yang sekarang ada sekolah yang berbasis dengan COE, Center of Excellence. Nah terkait itu maka ada tantangan bagi SMK
teman-teman kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru SMK bahwa tantangan SMK saat ini terkait dengan sekolah unggulan, maka kita harus mencoba dan berusaha untuk menjadikan ruang praktek kita ini menjadi miniatur daripada industri. Kemudian yang kedua, sekolah kita selalu ketertinggalan atau tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada di industri. Kemudian sama bahwa untuk mencapai itu dana yang ada di tempat kita itu memang sangat terbatas, sehingga program pengembangan sekolah itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada peserta webinar khususnya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dari SMK untuk mengambil langkah-langkah. Yang pertama, menyamakan persepsi dari seluruh warga sekolah terkait dengan pengembangan sekolah. Kemudian yang kedua, kita untuk mencoba paling tidak 30% dari guru-guru kita yang potensial itu kita ajar untuk jadi guru penggerak. Kemudian berupaya dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha, dunia industri untuk mendukung pembelajaran yang ada di SMK. Seterusnya, mari kita juga menghidupkan teaching factory di sekolah masing-masing dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu peserta webinar, semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila dalam hal ini cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian tidak mendukung di dalam penciptaan regulasi yang bisa menimbulkan kenyamanan daripada semua warga sekolah. Oleh karena itu, kami berharap bahwa stakeholder khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan kecukupan dana pendidikan, juga memberikan payung hukum, juga mengupayakan memaksimalkan peran serta dari B4TK kembali supaya bisa mengupgrade guru-guru dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu, terakhir, program pengembangan sekolah akan percuma bila tidak didukung oleh warga sekolah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Mari Merdeka Belajar ini benar-benar kita dukung dan kita ada komitmen dari guru dan warga sekolah dan juga fasilitas, juga keseimbangan dan harmonisasi dari sikap, pikiran, perkataan dan tindakan dari semua warga sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, semuanya akan berhasil sekali lagi apabila memang ada peran dari semua pihak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Akhirnya, wabillahi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri. Ada beberapa catatan yang saya catat tadi. Pertama, sebenarnya Merdeka Belajar itu sudah diinisiasi sejak 1996 dengan bentuk pendidikan sistem ganda kalau di SMK ya PSG kalau waktu itu. Itu saja di flashback. Kedua, program pengembangan di sekolah itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak didukung oleh semua warga sekolah. Nah, saya mencermati kalimat ini, tidak didukung oleh semua warga sekolah. Nah, di momen forum kali ini, saya ingin nantinya kita mengulas
hal apa yang menyebabkan warga sekolah itu tidak Nanti semua waktu yang aktif ya. Maaf, ada teknis tadi, ada trouble di teknis. Selanjutnya penyampaian dari guru nasional dan juga inspirasi strategi dari Ketua MKKS SMK swasta untuk menjadikan pendidikan Jombang lebih berprestasi. Waktu kami persilakan untuk Ketua MKKS SMK Negeri Swasta Pak Arif dari SMK DP1. Monggo Pak Arif. Terima kasih Pak Ulil. Sebelumnya saya tes audio, apakah sudah bisa didengarkan dengan baik? Terlalu keras atau mungkin kurang keras? Info Pak Ulil. Jelas dan pas Pak Arif. Oh, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Bapak Kasih, Ibu Kasih, Bapak Korwas, segenap jajaran cabang dinas, Ibu Bapak Kepala SMK Negeri Swasta PKLK yang kami hormati, serta semua guru yang saat ini sedang bergabung dengan kita semua dalam kegiatan webinar ini. Pertama kali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diparingi sehat dan semangat. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat Hari Guru kepada semua Dewan Guru SMA, SMK, PKLK se-Kabupaten Jombang khususnya. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi semakin baik, bisa menjadi pusat keteladanan bagi guru-guru kita yang lainnya. Baik Ibu Bapak, perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau kami menyampaikan serius itu kami ada kendala, nggak bisa. Nanti kami sampaikan versi SMK swasta. Mohon maaf sebelumnya. Ya, tolong kami ada, bukan untuk maksud apa-apa, kami mau share share screen sekedar mengetahui apa sih keinginan SMK swasta. Mohon silakan. Jadi ini Ibu Bapak, SMK swasta, kami mempunyai mimpi, mempunyai visi, yaitu mewujudkan sumber daya manusia, terutama guru, menjadi unggul. Dan siswa yang realis, excellent human resources and student well-being. Kami mencanangkan ini karena apa? Kami ingin berubah. SMK swasta ingin berubah, bahwa apa yang kita lakukan saat ini dengan sebelumnya, dengan yang akan datang, senantiasa mengacu kepada era perubahan zaman. Dalam rangka memperingati Hari Guru ini, mari kita semua berbenah, mari saling introspeksi, ya. Kita saling introspeksi, sudah sejauh mana apa yang kita lakukan. Jadi untuk mewujudkan excellent human resources, terutama untuk guru, kami sudah melakukan beberapa upaya.
melakukan beberapa usaha. Di antaranya apa? Kami berupaya meningkatkan SDM guru itu dengan melaksanakan upskilling, kemudian melakukan reskilling. Luar biasa. Respon dari Ibu Bapak Guru terhadap kegiatan upskilling dan reskilling ini luar biasa. Karena mereka menyadari bahwa ke depan tuntutan untuk SMK, tuntutan dunia usaha dan industri itu berbeda dengan saat ini. Kalau ternyata sumber daya manusia oleh guru ini yang itu saja, pasti ada kendala. Dunia usaha dan industri atau IDUKA akan bertanya, loh, mengapa hal-hal yang disampaikan alumni yang dikirim ke industri kok kompetensinya ini saja? Sehingga kita tetap optimis melaksanakan upskilling, reskilling. Kemudian mengirimkan guru-guru untuk ikut pelatihan, mengadakan workshop luring maupun daring. Bahkan beberapa sekolah SMK, beberapa sekolah SMK sudah melakukan magang, mengirim guru-guru produktifnya, mengirim guru-guru terbaik yang ada di sekolah, mengirimkan guru-guru yang kompetensinya dirasakan masih kurang di sekolah untuk dikirim ke IDUKA. Ini luar biasa responnya. Kemudian tentang AKM, asesmen nasional, kami sudah melaksanakan asesmen kompetensi minimum kepada seluruh guru SMK swasta sebanyak 1.327. Kami lakukan kira-kira 3 minggu yang lalu. Kemudian ditindaklanjuti kepada siswanya. Jadi kalau gurunya sudah dilaksanakan tes AKM, ganti sekarang siswanya. 7.395 siswa kelas 12. Kami mulai dari siswa kelas 12 sudah melaksanakan AKM 1 minggu yang lalu. Dan akan kami tindak lanjuti pada tanggal 16 Desember 2020, siswa kelas 12 akan mengikuti tryout AKM season yang kedua, dan kami mohon maaf untuk pelaksanaan ini karena belum punya kompetensi, belum punya kompetensi di bidang itu, kami bergabung, bersinergi dengan salah satu lembaga bimbingan belajar yang ada di Kota Jombang. Dan respon dari semua kepala sekolah, guru dan siswa luar biasa. Setelah kita melaksanakan tryout AKM, ada yang kurang rasanya. Kami melaksanakan webinar untuk pendampingan kepada ibu bapak guru. Diikuti oleh 1.327 guru SMK swasta. Mereka mendapatkan pendampingan, mereka mendapatkan pencerahan apa tuh AKM itu. Dan mudah-mudahan untuk yang akan datang, yang pelaksanaan tryout kedua untuk siswa kelas 12 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember, hasilnya akan lebih bagus, akan lebih berkualitas. Kemudian Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mewujudkan siswa-siswa yang well-being, untuk mewujudkan anak-anak yang terampil, yang senang, yang gembira berada di sekolah, kami langsung mengadakan workshop dengan para kepala SMK swasta. Ayo kita sambut apa itu dengan 4C. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, kemudian kreatif. Selama ini kami merasa bahwa anak-anak kita itu, anak SMK, baik negeri dan swasta, mereka itu anak-anak pandai. Mereka itu anak-anak yang luar biasa. Hanya kadang-kadang mereka kurang komunikasi, tidak bisa kolaborasi, tidak bisa berpikir kritis, belum kreatif. Nah, saatnya kami melakukan itu. Makanya saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Pri, kami ini sudah jauh-jauh melaksanakan Merdeka Belajar. Terus terang, hasil nilai UN SMK dibandingkan dengan unit lembaga yang lain terasa kurang. Karena kami menginginkan anak-anak itu setelah lulus SMK kerja itu bisa bergabung dengan industri usaha dan dunia kerja, bisa dengan wirausaha. Ada memang sebagian kecil siswa-siswa kita yang melanjutkan
ke jenjang perguruan yang lebih tinggi? Ada. Tapi mereka pada dasarnya targetnya adalah untuk bekerja atau wirausaha. Kami sudah melakukan itu dengan beberapa usaha, ada prakerja, kemudian kami beberapa sekolah, banyak sekolah SMK swasta yang sudah melakukan pembelajaran yang berdasarkan berbasis teaching factory, berbasis industri. Untuk apa? Kita ngajar di sekolah kalau di industri tidak dipakai. Ini ada kendala, ada semacam sekat. Kalau ternyata kita memberikan pembelajaran, yang diberikan di sekolah tidak sinergi, tidak sinkron dengan industri, maka percuma kita ngajar 3 tahun berada di sekolah, ternyata ilmunya tidak dipakai, alumni yang dipakai di industri. Kemudian kami memberi sekarang ini saat ini Arif bisa dipersingkat Pak Arif nggih? Baik Pak, ya baik. Kami melakukan pembelajaran project based learning, pembelajaran berbasis produksi di industri. Nah, dengan kegiatan-kegiatan semacam itu, harapannya anak-anak menjadi student well-being. Sebelum studentnya, teachernya harus well-being. Kalau gurunya tampil, gurunya senang di sekolah, anak-anak akan senang di sekolah. Oleh karena itu, Ibu Bapak, kami MKKS SMK swasta senantiasa mengajak, senantiasa memotivasi, ayo kita berubah, jangan ditunda-tunda. Bahkan apa yang kita lakukan sekarang ini sudah masuk ranahnya ke dunia usaha dan industri. Mereka sudah merespon kita dengan luar biasa. Oleh karena itu, kalau saya boleh berpantun, pantun kami adalah khusus untuk SMK swasta adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh niscaya akan berhasil. Saya ulangi, pantun kami adalah manjada wajada. Saya kira itu waktu yang diberikan. Terima kasih, melebihi dari yang disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Arif. Ada satu yang mana tadi bahwa di SMK ada 4C tadi ya, komunikatif, kolaboratif, critical thinking, dan kreatif. Nah, ini semuanya tentunya untuk mewujudkan siswa lebih bisa berprestasi. Nah, untuk menuju ke arah situ pasti banyak hambatan dan tantangan. Nah, nanti yang kita akan bahas di sesi tanya jawab, hambatannya apa saja, tantangan apa saja, dan bagaimana solusinya. Oke, ditahan dulu pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya dari MKKS PKLK. Kita juga punya satuan pendidikan PKLK, Bapak Ibu nggih, dari kewenangan cabang dinas. Bu Isti, ya mewakili Pak Rusik. Bu Isti. Selamat siang Bu Isti, sudah tersambung? PKLK negeri maupun swasta, Bu Isti. Oke, sambil menunggu komunikasi dengan MKKS SMK PKLK swasta, intinya kami dari cabang dinas ingin memberikan porsi yang sama baik SMA, SMK maupun PKLK, karena semua itu adalah di wilayah kewenangan cabang dinas yang harus kita layani dengan sama. Nanti sambil terhubung, kita lanjutkan dulu dengan narasumber selanjutnya. Nanti sambil kita nunggu dari MKKS PKLK. Narasumber selanjutnya dari perwakilan guru. Nah, ingin kita mendengar keluh kesah, mendengarkan inspirasi, strategi, dan kiat guru-guru di era pandemi ini agar tetap bisa melangsungkan pembelajaran dengan baik dan juga untuk menjadikan siswa lebih berprestasi. Untuk berikutnya Bu Rahayu dari SMAN Mojagung, waktu kami persilakan. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga khususnya
Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Bapak Trisilo Budi Prastyo MM, bahwa dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada tahun 2020 ini memberikan penghargaan yang luar biasa kepada guru-guru, khususnya guru di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan tema Bangkitkan Semangat, Wujudkan Merdeka Belajar. Kami selaku guru mewakili teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Jombang tentang materi teori seperti halnya webinar-webinar yang lain, dan apalagi saya menyampaikan tentang kebijakan itu juga bukan kapasitas saya. Seperti pesan Bapak Trisilo kemarin, Bu Rahayu diberikan kesempatan untuk memberikan suatu ungkapan, menyampaikan suatu ungkapan, atau bisa dikatakan mencurahkan hati, khususnya bapak-bapak pejabat pengambil kebijakan, dan juga mungkin teman-teman guru yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Semoga ungkapan yang akan saya sampaikan nanti akan memberikan suatu keberkahan. Kami mengambil satu kata tentang kejujuran, bahwa kejujuran yang akan saya sampaikan ini tujuan akhir adalah keberkahan, khususnya bisa memberikan berkah pada saya pribadi, kepada keluarga saya, kepada keluarga besar SMA Negeri Mojo Agung sebagai tempat saya mengabdi, dan juga kepada keluarga besar seluruh Bapak, Ibu guru, siswa, dan semuanya seluruh wilayah Kabupaten Jombang, dan juga seluruh anak-anak Indonesia yang nantinya akan mengisi generasi kita. Satu kata yang akan saya sampaikan adalah kejujuran. Bahwa pada kesempatan kali ini, kejujuran yang akan saya sampaikan tidak akan terlepas dari apa yang saya alami sampai detik ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa selama sebagai abdi negara di wilayah Kabupaten Jombang, kejujuran yang pertama dari bulan Agustus tahun 2020, di mana bulan MGMP Biologi Kabupaten Jombang mengadakan diklat Microsoft Office 365. Tentunya kebetulan kami sebagai pengurus melakukan persiapan tentang pelaksanaan untuk diklat ini. Nah, tidak terlepas dari itu, Bapak Ibu, saya harus berkomunikasi izin tentang sertifikat dan lain sebagainya. Waktu itu ingat sekali saya menyampaikan ke Mbak Elia. Mbak Elia itu tadi yang membawakan acara waktu pembukaan, Bapak Ibu peserta webinar. Saya tanya, Mbak Elia, apakah saya bisa menghubungi Bapak Kacap? Ya, Bapak Kacapdin begitu, karena kebetulan waktu itu saya belum kenal Bapak Ibu. Yang sebelumnya Bapak Fatkur. Mbak Elia menjawab,